Halo semuanya, selamat datang di video kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari aplikasi berbasis web yang telah kami buat. Aplikasi yang kami buat ini adalah sistem manajemen dokumen. Aplikasi ini kami buat dalam rangka untuk memenuhi proyek UAS di mata kuliah pemrograman web dengan dosen kami yaitu Ko Daniel. Adapun anggota kelompok kami adalah saya, Danita Andrea Puspa, lalu ada Roma Elizabeth Manurung, lalu ada Heri Yohan, dan ada Raka Prasetya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Jadi, ini adalah tampilan dari login page-nya. Pertama-tama kita akan masuk sebagai admin. Di sini kita menginput username dan password-nya, lalu kita login. Baik, ini adalah tampilan dashboard adminnya ya. Di sini ada laporan jumlah buku yang sudah masuk ke sistem dan jumlah kategori yang sudah masuk ke sistem. Angka di sini itu sudah terkoneksi dengan tabel di page-nya masing-masing. Jadi jumlah buku ini terkoneksi dengan page data buku. Lalu untuk jumlah kategori ini tersambung dengan page kategori buku. Jadi apabila kita menambah ataupun mengurangi data di data buku dan di kategori buku, maka angka yang di sini juga akan berubah. Lalu dilihat detail, ini kalau diklik ini akan masuk ke data buku. Kalau yang jumlah kategori, jika lihat detail kita klik, ini akan masuk ke page kategori buku. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan page lokasi buku. Jadi ini adalah page lokasi buku. Fungsinya page ini adalah untuk mengetahui di mana lokasi buku tersebut di perpustakaan. Nah, di sini sudah ada lokasi bukunya. Lalu di sini bisa kita tambahkan juga datanya. Kalau ada rak baru misalnya, kita bisa buat misalnya rak 5. Kita simpan. Baik, data sudah berhasil disimpan. Nah, ini datanya yang tadi ya. Lalu kita bisa ubah juga kalau namanya salah. Misalnya ini mau kita ganti menjadi rak 6. Kita ubah, data berhasil disimpan. Nah, namanya sudah berganti ya. Lalu jika kita mau hapus, bisa juga kita hapus. Oke, sudah hilang. Nah, lokasi buku ini itu tersambung juga dengan tabel di data buku. Jadi nanti di data buku itu bisa kita tambahkan lokasi bukunya di sana. Nah, datanya itu mengambil dari sini. Baiklah, untuk bagian selanjutnya akan saya serahkan ke Roma. Baik, untuk page data bukunya kita bisa lihat. Nah, di page data buku ini ada judul buku, pengarang buku, penerbit buku, tahun buku, ISBN, jumlah, lokasi, foto, dan catatan khusus. Dan untuk selanjutnya kita akan coba tambah data. Nah, kemudian data berhasil disimpan, lalu kita juga bisa coba untuk ubah. Nah, kemudian data berhasil disimpan,
Lalu untuk jika kita ingin menghapus data, kita juga bisa hapus data. Nah, data berhasil dihapus. Kemudian kita masuk ke kategori buku. Lalu kita juga bisa coba. Nah, di kategori buku ini terdapat misalnya title buku, misalnya buku pendidikan, hobi, novel, dan lain-lain. Dan di page kategori buku ini kita bisa coba tambah data. Data berhasil disimpan. Lalu kita juga bisa ubah data yang sebelumnya. Data berhasil diubah, lalu jika kita ingin menghapus bisa juga. Oke, data sudah terhapus. Dan untuk page selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh Dandit. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang data pengguna. Di page data pengguna ini fungsinya untuk mengatur siapa saja yang bisa masuk ke sistem ini. Jadi sebagai admin bisa menambahkan data pengguna. Nanti ini username dan passwordnya itu digunakan untuk masuk ke sistem. Jadi di sini kita akan tambahkan data. Contoh kita mau tambah namanya misalnya Budi, passwordnya Budi. Misalnya di sini Budi kita tambah sebagai user. Kita di sini bisa juga tambah foto. Lalu kita simpan. Nah, di sini sudah tersimpan. Jadi nanti apabila si pengguna Budi ini akan masuk ke sistem dengan memasukkan username dan passwordnya, dia bisa masuk sebagai user. Misalnya di sini kita mau ubah, kita mau ganti passwordnya misalnya. Sekarang kita simpan. Nah, ini passwordnya juga sudah terganti ya. Atau kita mau hapus, bisa juga. Oke, sudah terhapus. Jadi itu adalah wewenang admin ya. Lalu yang terakhir di sini ada laporan. Di sini laporan yang dicetak itu hanya laporan bukunya. Nah, di sini kita bisa pilih kita mau cetak laporan yang kita input dari tanggal berapa sampai tanggal berapa bukunya. Jadi misalnya di sini dari tanggal 16 sampai tanggal 17 kita cetak. Di sini ada tabel yang berisi data-data buku yang kita input di tanggal tersebut. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raka. Baik, saya akan menjelaskan jika kita masuk menggunakan user. Nah, di user ini pada dasarnya tampilan dashboard itu sama, ada jumlah buku dan jumlah kategori. Tetapi di user ini tidak bisa mengatur pengguna dan cetak laporan. Nah, tetapi setiap page di master data ini user dapat menginput data baru atau juga bisa menghapus data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dandi. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa.